Hai guys, selamat datang kembali di AS Anime. Pada kesempatan ini Mimin akan membahas kemampuan Korai Hoshiumi versus Hinata Soyo. Banyak orang yang mengatakan bahwa Hinata Soyo terlalu overpower dibandingkan Korai. Menurut Mimin itu tidak sepenuhnya benar. Jika ingin tahu alasannya, silahkan simak selengkapnya video ini dan jangan di skip-skip agar jelas. Sebelumnya Mimin mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih dan mari kita lanjut ke pembahasannya. Sebelumnya Mimin ingin menegaskan bahwa ini berasal dari Guildbook volume terakhir dan beberapa sumber yang berhasil Mimin kumpulkan. Masalah setuju atau tidak setuju itu tergantung diri kalian masing-masing. Persaingan antara Hinata Soyo dan Korai Hoshiumi sudah tercium sejak pertama kali mereka bertemu. Korai merasa tersaingi dengan adanya Hinata, sedangkan Hinata merasa kagum melihat permainan dari Korai. Dari sinilah terjadi persaingan untuk memperebutkan kursi atau tahta dari Little Giant atau raksasa kecil. Walaupun saat itu sebenarnya Korai sudah mendapatkan julukan tersebut. Jika kita lihat dari pertama kali mereka bertemu, tepatnya saat Inter High, kita bisa menyimpulkan bahwa kemampuan Hinata masih jauh dari Korai. Namun setelah lulus, Hinata pergi ke Brazil dan berlatih voli pantai. Dari sana perkembangan Hinata sangat pesat, dan setelah pulang, Hinata dan Korai sama-sama terpanggil ke timnas Jepang untuk mengikuti Olimpiade 2020. Ya, banyak yang mengatakan bahwa kemampuan Hinata sangatlah jauh dibandingkan dengan Korai, terlalu overpower katanya. Namun kita akan analisis satu persatu dari teknik dan fisik. Mari kita mulai untuk perbandingannya. Pertama kita mulai dari tinggi badan. Setelah time skip, tinggi badan Korai Hoshiumi yaitu 173,1 cm, sedangkan Hinata yaitu 172,2 cm. Di sini kita main pendek-pendekan, soalnya kita bahas Little Giant, jadi kita bahas yang terkecil. Jika kita lihat, Hinata lah pemenangnya, karena Hinata lebih pendek daripada Korai. Kita sebut saja skornya 1-0 untuk Hinata. Lalu lanjut ke titik lompatan tertinggi. Setelah time skip, lompatan tertinggi Korai yaitu 351 cm, sedangkan Hinata adalah 350 cm. Korai adalah pemain yang mempunyai lompatan paling tinggi di timnas Jepang. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa Korai lah pemenangnya. Dan skor sementara berubah menjadi 1-1. Ya, pembahasan untuk tinggi-tinggian dan pendek-pendekan udah selesai ya. Kita simpulkan bahwa mereka imbang, setara lah ya antara Korai dan Hinata. Sekarang kita masuk ke fisik. Catatannya adalah bahwa yang mendapatkan nilai 5 adalah nilai sempurna. Yang pertama adalah power. Power yang dimaksud di sini adalah kekuatan ketika mereka melakukan servis maupun ketika mereka melakukan spike. Dari segi power, Korai mendapatkan nilai 4, sedangkan Hinata mendapatkan nilai 3. Untuk pemain yang mempunyai power sempurna yaitu Ushijima Wakatoshi, si meriam Jepang. Next adalah jumping atau lompatan. Untuk lompatan sendiri, Korai dan Hinata sama-sama mendapatkan nilai 5. Lalu selanjutnya adalah stamina. Dari segi stamina, Korai dan Hinata juga imbang, yaitu sama-sama mendapatkan nilai 5. Selanjutnya adalah dari kecerdasan atau kecepatan ketika mereka mengambil keputusan. Untuk kecerdasan, Korai mendapatkan nilai 5, sedangkan Hinata mendapatkan nilai 4. Selanjutnya adalah dari segi teknik. Dari segi teknik ini Korai dan Hinata juga imbang, sama-sama mendapatkan nilai 5. Begitu juga dari segi kecepatan atau speed. Dari segi ini juga imbang, yaitu sama-sama mendapatkan nilai 5. Jika kita simpulkan bahwa dari segi fisik Korai menang, yaitu ia menang dari segi power dan juga dari segi kecerdasan.
Lalu sekarang kita lanjut ke analisis dari teknik bermain. Catatannya adalah nilai 10 adalah nilai yang sempurna. Yang pertama adalah servis. Dari segi servis, Koray mendapatkan nilai 9, sedangkan Hinata mendapatkan nilai 8. Ya, walaupun bagi pembaca manga tahu bahwa after time skip, Hinata melakukan latihan ekstra di Brazil dan dia mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama di servisnya. Dia bisa melakukan jump serve dengan baik, namun kita juga tidak boleh mengesampingkan bahwa selama Hinata di Brazil, Koray tentu juga berlatih ekstra agar tidak dilampaui oleh Hinata. Jadi wajar jika Koray unggul dari segi servis. Selanjutnya adalah receive. Nilai receive Koray yaitu 10, sedangkan Hinata 9. Jangan kaget jika receive Koray lebih baik daripada Hinata. Ya, karena receive Koray sudah baik sejak ia masih di SMA. Sedangkan Hinata saat SMA ia masih dalam tahap memperbaiki receive-nya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika time skip, Koray juga tentu tidak hanya diam duduk santai. Tentu ia juga berlatih. Lalu selanjutnya adalah dig atau digging. Untuk dig, Koray mendapatkan nilai 9, sedangkan Hinata mendapatkan nilai 10. Bagi yang tidak tahu digging itu apa, digging itu adalah untuk menyelamatkan bola yang tak bisa diblok oleh blocker. Jika kalian ingat ketika camp pelatihan kelas 1, tepatnya saat Hinata dapat membaca pukulan si rambut panci, ya itulah digging. Selanjutnya adalah setting atau juga bisa disebut sebagai assist. Adalah teknik yang biasanya digunakan pada pantulan kedua. Dalam hal ini, Koray mendapatkan nilai 8 sedangkan Hinata mendapatkan nilai 9. Kemajuan Hinata dalam hal setting sangat pesat dikarenakan latihannya di voli pantai yang hanya beranggotakan 2 orang. Wah, bisa jadi setter nih Hinata. Lalu selanjutnya adalah spike. Dari spike, Koray dan Hinata sama-sama mendapatkan nilai 10. Lalu yang terakhir adalah dari segi blok. Untuk segi blok, Koray dan Hinata juga sama-sama mendapatkan nilai 7. Ya, jika kita simpulkan, di sini mereka imbang. Karena Koray unggul di receive dan service, sedangkan Hinata unggul di digging dan setting. Kesimpulannya, jika kita akumulasikan dari tinggi-tinggian, pendek-pendekan, fisik, serta teknik, Koray lah yang lebih unggul daripada Hinata. Namun, kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Karena kita tidak boleh hanya melihat dari satu sisi saja, kita harus belajar melihat dari sisi yang berbeda. Bagi yang mengatakan Hinata terlalu overpower, Mimin maklumi, karena memang Hinata adalah karakter utama di anime ini, dan Hinata merintis dari nol, sedangkan kemunculan Koray sudah hebat. Selain itu, kita juga diperlihatkan perjuangan Hinata, sedangkan perjuangan Koray tidak diperlihatkan. Kita kembali lagi ke konsep awal permainan bola voli adalah permainan tim, dan bukan permainan individu. Jadi kita tidak bisa hanya mengunggulkan satu pemain saja. Cukup sekian dari Mimin dan salam bahagia.